Seluruhnya siap, gerak. Seluruhnya dengan kanan, gerak. Gerak, gerak, lancang depan, gerak. Lancang depan, lancang depan. Teruskan biasanya. Yang gak muat di belakang ambil posisinya di teras. Sebelah kirinya. Tegak, gerak. Setelah saya istirahatkan, semuanya boleh duduk di tempatnya masing-masing. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat yang di belakang, kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Padang, singgah sebentar membeli rendang. Jika ingin selalu disayang, jawablah salam dengan hati yang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di halaman madrasah yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu Tausiah Ramadan. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, di mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTSMA Al-Ittihadiyah Al-Ustadz Pamonoran Siregar MPDI beserta staf. Yang saya hormati asatidz wa asatizah yang berhadir pada pagi hari ini, dan yang sangat saya sayangi anak-anak didik baik tingkat MTS maupun tingkat MA. Anak-anak ustazah, hari ini tema tausiah kita adalah orang-orang yang merugi, yang akan disampaikan ustazah kita yaitu Ustazah Jamiah Hariyat MPD. Diharapkan kepada anak-anak ustazah mendengarkan tausiah beliau nantinya dengan penuh ketenangan dan keseriusan. Bisa ya nak? Oke, langsung saja
Kepada Ustazah Jami'ah Hariyat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Kau nggak angkat tangannya? Ulang lagi ya. Apa kabar anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kepada anak-anak ustazah yang sudah mengangkat tangannya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sampai nanti berbuka puasa. Baiklah, tadi Ustazah moderator sudah menyampaikan bahwa materi tausiah pagi hari ini adalah orang-orang yang merugi. Ustazah mau nanya, kita mau jadi orang yang merugi atau orang yang beruntung? Ya, insya Allah semua kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, tapi insya Allah semua kita yang ada di sini, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayang semuanya ingin menjadi orang yang beruntung. Baiklah, Ustazah akan mengupas surah Al-Asr yang insya Allah disitulah nanti kita temukan siapa-siapa orang yang merugi menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dari masa kata Allah dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Semua kita ini manusia ini berpotensi untuk merugi kata Allah. Kenapa? Karena tidak menggunakan waktu yang diberikan Allah dengan semaksimal mungkin. Karena kenapa? Karena waktu itu terus berlanjut. Waktu yang telah berlalu itulah waktu yang paling jauh dari kita. Sedangkan waktu yang ada di depan kita belum tentu kita miliki. Dan waktu yang sekarang adalah waktu yang kita miliki. Jadi untuk anak-anak ustazah, kita harus memaksimalkan waktu yang diberikan Allah tersebut. Mulai dari tarikan napas kita, pandangan mata kita, mulut kita, gerakan tangan kita, dan langkah-langkah kita. Semoga waktu itu menjadi apa? Menjadi penambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapakah orang yang merugi itu kata Allah? Yang pertama, orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Allah sudah kasih waktu hidup untuk kita, tapi tidak digunakan untuk beriman, untuk mengenal Allah. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau mengerjakan amal kebaikan. Amal kebaikan itu karena luas, tidak hanya cukup sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, bukan itu aja ibadah. Ibadah itu sangat luas. Anak-anak ustazah pun yang duduk di depan sini mendengarkan tausiah ustazah dengan baik, kalau niatnya tadi adalah karena Allah untuk mendapatkan ilmu, itu juga adalah ibadah. Anak-anak ustazah tadi bangun pagi-pagi cepat, berangkat sekolah, datang menyiapkan diri dengan baik ke sekolah, melangkahkan kakinya ke sekolah, itu semua juga bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Jadi amal kebaikan itu adalah sangat luas. Jadi orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mau menggunakan waktu yang diberikan Allah itu dengan apa? Dengan berbuat kebaikan atau dengan beramal soleh. Kata hadis dalam hadis Nabi, apa kata hadis Nabi dalam di dalam hadis Nabi yang artinya seperti ini. Pergunakan 5 masa sebelum datang 5 masa. Apa itu nak? Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nikmat sehat itu akan terasa ketika apa? Kita sakit.
Jadi ketika kita sehat, pergunakan waktu sehat kita itu dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tua kita. Kalau masa muda masih bisa berlari kencang, masih bisa melompat. Kalau sudah masa tua, tidak akan lagi bisa dilakukan. Jadi ketika masa muda, pergunakan masa muda dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga apa? Pergunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Karena kadang kita ada masa lapang, ada masa sempit, banyak aktivitas dan selain sebagainya. Dan yang keempat adalah pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang kaya itu seperti apa? Masih bisa melihat dengan jelas, masih bisa menggerakkan badan dengan lincah, bukan hanya dengan kaya harta. Dan yang terakhir adalah pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kita alhamdulillah di sini masih sehat-sehat ya, karena masih bugar, masih bisa insya Allah mengerjakan puasa hari ini sampai nanti berbuka puasa. Jadi pergunakan waktu puasa ini dengan semaksimal mungkin. Karena kenapa? Belum tentu puasa tahun depan Allah memberikan kita masa. Karena kita tidak tahu, andaikan manusia dikasih tahu batas waktu yang hidup, batas waktu dan berikan Allah kepada dia, pasti dia akan memaksimalkan sebaik-baiknya. Tapi rahasia Allah itu adalah maut ya, karena yang pasti semua yang bernyawa pasti akan melaluinya. Maka pergunakanlah waktu puasa kita hari ini. Belum tentu kita besok lagi puasa, dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya apa kita dapat laparnya saja, tapi apa kita pergunakan dengan tilawah Al-Quran, insyaallah nanti tadarus dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan sholat sunnah, dan apalagi tidak boleh meninggalkan yang wajib. Harus semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena dalam bulan puasa ini Allah kasih kita jackpot, kasih kita sebuah hadiah besar. Kalau kita memang apa? Memang melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Apa jackpot yang dikasih Allah pada bulan puasa? Malam Lailatul Qadar. Itu jackpot yang dikasih Allah yang tidak dikasih pada bulan-bulan yang lain, hanya pada bulan puasa. Jadi siapa yang mempergunakan bulan puasa ini, mempergunakan waktu pada bulan puasa ini dengan semaksimal mungkin, maka ia akan nanti insya Allah mendapat jackpot dari Allah, yaitu sebuah malam Lailatul Qadar. Jadi yang kedua tadi, orang yang merugi adalah orang yang tidak mau mempergunakan waktunya untuk berbuat baik. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau menasihati dengan kebaikan. Ya Allah, dia hanya sendiri baik saja. Kawannya bising di sampingnya, dia tidak peduli, dibiarkannya saja. Dia hanya sendiri fokus mendengarkan ceramah saja. Los di situ katanya itu. Hanya saya sendiri aja yang mendengarkan. Padahal surga Allah itu sangat luas. Tidak mungkin kita tempati sendirian. Maka oleh karena itu kita harus apa? Mengajak orang-orang yang kita sayang, mengajak orang-orang sekitar kita apa? Untuk berbuat baik. Dan yang terakhir adalah orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mau menasihati dengan kesabaran. Kenapa? Berbuat baik itu butuh apa? Butuh kesabaran. Kenapa? Karena konsistensi sebuah ibadah, kalau tidak sabar kita melaksanakannya, kita akan mudah apa? Mudah istilahnya bosan. Kalau tidak ada apa yang saling menguatkan dan saling menasihati agar kita terus dalam apa? Dalam kebaikan. Insya Allah untuk materi Ustazah pagi hari ini itu saja. Insya Allah anak-anak Ustazah di depan Ustazah ini dan keluarga yang ada di rumah dan orang-orang yang kita sayang tidak termasuk orang yang merugi. Tapi insya Allah orang apa nak? Orang yang
orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat Ustazah pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustazah sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustazah. Dari tausiah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tanda-tanda orang yang merugi itu adalah yang pertama apa nak? Iya, yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, yang di belakang, apa saja yang termasuk orang-orang yang tidak merugi? Iya, yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, iya, orang-orang yang tidak mau menasehati dalam kebaikan. Yang terakhir, yang termasuk orang yang merugi adalah iya, orang-orang yang tidak mau menasehati dengan kesabaran. Ya, itulah tadi tausiah tentang orang-orang yang merugi yang sudah disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Zaini Haryati. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Kita hanya ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah. Saya mohon maaf kepada semuanya jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Ya, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Bubar. Iya.
anak-anak ustazah, mohon perhatiannya. Kita tunggu sebentar ya untuk muhadasahnya. Kita tunggu sebentar ya biar kita baca sama-sama, oke? Ya, mohon ketenangannya ya. Halo orang ustazah, semuanya ya. Ini kita apa tema percakapannya? Muhadasah ya, bahasa Arab hari ini ya. Sampai mana kemarin itu nak? Oke. Isma'u ayyuhal kullab wa talibat. Ayo nak ya, dengarkan ustazah semua, jangan ada lagi yang ribut. Perhatikan kertasnya masing-masing. Kita akan baca dari nomor 11. Sama ya nak, kalau dia ustaz berarti laki-laki ya gurunya, kalau ustazah perempuan gurunya ya. Tapi nanti boleh mau disebut namanya, boleh juga enggak. Oke, dengan saja kalian ikut apa yang ustazah sebutkan. Nah, mana kertasnya? Bisa mendengar saja? Bisa? Apal. Soalnya di daerah sini satu pun nggak ada loh kertasnya. Yang cewek. Kita bisa keluar. Nah, ini depan.
udah enak, maaf Ustaz atau permisi Ustaz, boleh juga saya terlambat. Terus hal takdiru antakula, itu bukan antakul ya nak, salah barisnya antakula karena ada an di sana. Hal takdiru antakula marotan saniyatan ya Ustaz. Ya, kalau sekali lagi ya kita baca ya. Tapi untuk Ustazah, hal takdiru antakula marotan saniyatan ya Ustazah. Sebenarnya nak, kalau dia bahasanya kepada ustazah perempuan bukan takula tapi takulina karena ustaznya perempuan. Ini mungkin ada kekeliruan sedikit ya. Jadi kita anggap ada yang dipanggil ustaz semua, tidak ada ustazahnya. Intaha ya ustaz. Intaha ya ustazah. Istazanli ya ustazah. Ana maridun. Ya, saya permisi ustaz karena saya basah sakit. Ya ustaz. Siapa yang jawab namanya? Karena ini fi'ilnya menunjukkan kepada laki-laki, yang ajumi itu fi'il mudhari yang khusus kepada laki-laki. Ya, maka kita buatkan di sini anak laki-laki karena memang anak laki-laki juga cantik-cantik. Ya Ustaz. Alam yaz'ajuni. Ya Ustaz. Alam yaz'ajuni. Ya Ustazah. Huwa yaqribuni. Ya Ustazah. Huwa yaqribuni. Ya, bisa dia nak, udah bisa ya. Oke, jadi tadi ya tentang di percakapan yang nomor 12 itu boleh nanti kalian garis di garis lagi untuk yang perempuan. Ada yang pulpen ya. Bisa bacanya nak, bisa ini ya, bisa nulisnya. Iya, istazan matanya. Hal takdiru antakula. Nah ini. Hal takdiru antakulina. Ya, marotan saniyatan antakulina.
Tulisnya dirubah antakula, bukan antakulu. Di sini antakulu, di situ robah di kertasmu antakula. Oke? Udah, sekali lagi kita ulang ya. Afwan ya Ustaz. Afwan ya Ustaz. Ana mutaakhir. Ana mutaakhir. Hal taqdiru an taqula marratan saniyatan ya Ustaz. Iya. Hal taqdiru an taqulina marratan saniyatan ya Ustazah. Ya, intaha ya Ustaz. Intaha ya Ustaz. Intaha ya Ustaz. Intaha ya Ustaz. Istazani ya Ustazah. Istazani ya Ustazah. Ana maridun. Ridun. Ya Ustazah. Ya Ustazah. Alam ya zajuni. Ya Ustaz, ya Ustazah. Ya Ustazah. Huwa yaqribuni. Ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa enak bacanya ya. Oke ya, kita sampai sini untuk enak. Kita tutup sesi percakapan ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Mas Delima yang sudah membacakan muhadasah hari ini. Ustazah doakan semoga anak Ustazah hari ini muhadasahnya lancar ya. Amin. Oke, silakan masuk kakak-kakak yang dari MA dulu, silakan naik dari tangga putri. Kemudian yang putranya dari tangga putra, abang-abang yang MA, yang MTS bersabar ya. Cepat Kak, bergerak. Ayo cepat.